Jalannya udah nggak santai lagi sekarang. Udah nggak santai. Jalan tapi udah lebar bang sekarang. Iya, Kalau jalan lebar itu kan udah fakta. Iya. Tapi banjir. Senggol bos. Inisial kok berarti itu ya? Oh, ada panjangannya. Inisial kok disebutin. Inilah kacau nih. Perubahan itu bukan itu 01 tuh lagi. Jangan dipancing terus. Udah mah. Wali kota terbaik sampai hari ini itu ya kita sama-sama tahu. Pak Rudi. Itu bagus tuh statement. Baru dapat Oh, udah Pansar tadi. Kan? Pansar tadi. Pansar. Oke, bertemu lagi dengan kami dalam acara Senggol Bos, Senggol dong. Nah, jadi kalau Senggol Bos tuh Bang, Habis disenggol, dong. Aha. Terus disenggol. Disenggol bosnya dulu. Oke. Habis disenggol itu dongnya main. Senggol bos. Oke Bang Senggol Agus, dong, gitu. gimana Bang Agus, kita kedatangan dua orang narasumber yang masih muda, ganteng, dan berwibawa. Pemuda-pemuda berbahaya. Muda berbahaya. Ini dari, Kamu berbahaya nggak? aku bahaya selalu sih. Persoalannya apa? Berarti udah tua, berarti ngakuin berarti. Lah terjebak saya. Tapi minimal pernah muda ya. Iya. Pernah muda. Nah sekarang masih muda kok Nggak Bang. lahir langsung tua kan? Iya kan? Tapi nggak nampak kok mudanya. Iya. Tuanya. Atuannya. Bang Derby ya? Bang Derby. Dobi. Bang Dobi. Dobi. Bang Dobi sama Bang Greg. Iya. Greg. Nah, Bang Dobi ini Bang, beliau seorang pengacara. Pengacara ya? Ya, pengacara Pengacara. yang sangat Pengacara luar biasa. beneran? Pengacara benar. Pengacara beneran. Dan abang kita satu ini adalah seorang pengusaha. Kita kedatangan pengusaha dan pengacara. Oh. Nah, Kecil-kecilan. hari ini kita akan berbicara masalah pilkada yang akan berlangsung berapa bulan lagi ya Bang ya? 27 November. 27 November. Nah, kita melihat keinginan-keinginan anak muda nih Bang di Kota Batam ataupun di Kepri. Kita tuh pengennya pemimpin seperti apa sih dari teman-teman yang masih muda ini? Ya. Kalau sama lah dari pengusaha sendiri, pengennya gimana sosok pemimpin itu? Sebenarnya kalau kita anak muda ini rata-rata sih kita inginnya itu kota yang berkembang pesat. Berkembang pesat. Ya, berkembang pesat. Pemimpin yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya kan? Contoh tuh kan, sekarang di TikTok apa semua kan pejabat udah pada main TikTok, udah pada main media sosial. Pejabat yang joget-joget. Yang joget-joget, yang joget gini-gini ya. Itu harus ngikuti perkembangan zaman toh. Iya. Harus seperti itu, harus mengikuti tren juga. Jadi antara pembangunan yang dia bangun, antara perkembangan zaman yang dia ikuti, ya mungkin lebih seimbang. Lebih seimbang ya. Mungkin. Dan udah nampak gambaran ciri-ciri orang-orang ini Bang? Ya, kalau ciri-ciri orangnya itu gampang aja Mas. Gampang gitu. Gampang sekali. Kita lihat yang sudah punya jam terbang, track record, yang hasilnya yang nampak. Tapi nggak harus anak muda ya? Nggak harus anak muda. Tapi jiwanya harus muda. Jiwanya harus muda. Itu dia. Nah, kalau dari Abang gimana? Kalau Bang Debi? dari saya sendiri Mas, yang penting tuh anak muda di Kota Batam ini, dia itu lebih kepada bagaimana diperhatikan gitu kan. Dalam hal seperti contohnya hiburan-hiburan. Hiburan Diskotik gitu. Bukan. Bukan. Apa? Walaupun itu perlu. Iya. Yang mana nih? Itu perlu. Walaupun itu perlu. Kan gitu. Cuman kan memang kita karena di daerah ini Mas, kita harus bagaimana memperkenalkan politik itu ke anak muda. Iya. Ya. Itu secara santai. Ya kan? Santuy. Santuy coy. Karena kalau terlalu tegang tuh anak muda, waduh, Terlalu formal ya. terlalu malas gitu jadinya, mau terlibat, nah, gitu susah. Jadi kalau kita pun nanti suruh milih atau apa, wani piro. Wani katanya. piro, akhirnya Nah, ke itu kan bahaya. transaksional harusnya. Transaksional. Iya. Sehingga kan akan berdampak nanti ke perkembangan Batam dan Kepri itu sendiri. Sampai kapan kita mau kayak gitu kan gitu. Nah, jadi lebih kepada pendekatannya sih Mas sebenarnya. Pendekatan. Bagaimana? Jadi misalnya hiburan-hiburan seperti jalan santai, itu kan udah jarang kita sekarang ini kan. Iya. Seperti hiburan. Jalannya udah nggak santai lagi sekarang. Udah nggak santai. Jalan tapi udah lebar Bang sekarang. Kalau jalan lebar itu kan udah fakta. Iya. Tapi banjir. Senggol bos.
Enggak, ini bukan aku ya, ini fakta loh, Bro. iya, iya. Fakta. Oh, banjir Enggak, ya? yang banjir itu kan daerah Tiban aja. Jangan gitu, aku tiga. Di mana biasanya tuh yang banjir ya? Dia selalu kalau masalah Tiban yang nggak terima kali ya sama Agus nih. Kenapa? Iya, kalau Tiban, kalau ke Batam itu kan harus pakai paspor. Oh, udah beda regional. Aku juga Mas, soalnya di Piayu. Lebih kacau lagi. Di Piayu Banjir nggak tuh? Banjir nggak? Oh iya pasti. Oh, banjir di mananya? Di arah mau ke inilah Pancur gitu-gitu kan, di pintu 2. Di Piayu ada kabel-kabel di atas nggak? Bahkan Mas, kalau kita air itu udah meluap, itu ada ular kadang memang. Ular. muncul. Oh, iya. Ya Itu berarti warga itu ya. Ularnya juga. Ularnya masih suka air nggak apa-apa itu. Nah, selain strategi-strategi itu harapan anak muda ini kan nggak selalunya nggak semua anak muda yang bisa Punya gitu punya lah. pemikiran gitu loh, Bang. Nah, selain pemilih muda, kita juga punya pemilih tua lineal apa nih, Bang? Lineal. Apa sih tua lineal bahasanya apa sih? Oh, Ya, ini Abang angkatan apa sih, Bang, bahasanya? aku mbah lineal. Mbak lineal, lebih tua lagi ya lebih. Waduh. Enggak, pemikiran-pemikiran seperti itu udah dilaksanakan belum, Bang, selama ini, sejauh ini? Sejauh ini ya, Heeh. kalau terkait dengan Pilpres kita kemarin ya Bang ya. Ya, kita Itu berkaca ke Pilpres. kita beruntung itu karena memang 02 itu kan pakai Pendekatan anak muda ya. pendekatan yang Iya sih, sangat iya, betul. milenial sekali kayak Betul sih. gemoy ya kan. Terus juga foto-fotonya juga foto-foto yang Kayak kartun. kayak kartun. Iya. Nah, sehingga eye catching ke anak muda Iya, gitu. iya. Bahasanya pun bahasa-bahasanya bagus-bagus. Betul. Sorry ye. Sorry ya katanya. Tapi udah ada yang mulai loh. Apa tuh? Apa tuh? Itu Pak Long naik Vespa. Oh iya. Pasang baliho. Wah. Gitu, ya kan? Udah mulai. Ada lagi yang tadi tuh iya. yang apa ya? Kirain ini siapa yang di Batam Center? Selamat Ramadan atau apa Oh, gitu kan? tahu ini. Selamat Ramadan gitu. Tahu, Bro. Tahu. Ini tukang baliho, Bro. Itu Sampingannya, sampingannya ya. Iya kan? Udah mulai tuh. Udah mulai udah ada Inisialnya kan Bu Marlen itu kan. Di sini. Iya. Inisialnya Bu Marlen. Ini siapa Panjangannya nih? berarti itu ya? ada panjangannya. Ada panjangannya. Inisial kok disebutin, inilah kacau nih. Nah, dari teman-teman anak muda terlibat langsung nggak dalam politik rencana besok nih? Dari teman-teman abang lah berdua. Kalau Ada saya rencana nggak secara terlibat? pribadi sih, saya ada niat untuk melakukan gerakan ya, pergerakan yang anak muda lah, Ya. untuk mewadahi anak-anak muda ini untuk bisa bergerak peran serta langsung secara aktif dalam politik nanti di Pilgub atau di Pilwako. Pilwako. Itu udah punya gambaran. Udah punya gambaran. Udah ada calon nih kayaknya. Calonnya sudah ada. Tim ses kayak nih. Jangan-jangan. Bukan, tim ses bukan. Kita mungkin ya seperti pergerakan yang ada di nasional kan. Banyak tuh contoh-contoh pergerakan anak muda. Ya, contohnya tuh kayak dulu tuh, Projo tuh ya. Yo, Ya. ya. Projo itu kan dari gerakan relawan. Hari Betul. ini sudah ini ya, udah berbadan hukum Ya. yang jelas ya. Ya udah jadi ormas ya kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin di pergerakan ini bukan mau jadi ormas sebenarnya, Mas. Cuman ini bentuk anak-anak muda di Kota Batam bersatu memberikan masukannya langsung kepada pejabat yang akan mencalonkan. Jadi kita sharing-sharing lah di situ. Sebagai bentuk peduli kita lah ya. Bentuk peduli, dan anak muda tuh harus ikut, Mas. Nah, maaf nih. Abang asli Batam? Iya, saya lahir di Batam. Lahir Batam, besar di Batam? Iya. Oh iya, iya. Nah, ini menariknya nih, Bang. Ketika Abang dari zaman Abang mengenal Batam lagi, maksudnya dari tahu lah tentang apa. Perkembangan Batam sejauh ini kan sangat luar biasa. Iya. Nah, kira-kira yang membuat perubahan seperti sekarang ini, Iya. itu dari segi apanya saja? Perubahan itu yang nomor 1. Perubahan itu bukan, itu 01 tuh, lagi. Jangan dipancing terus. Udah Mas. Iya. Udah kalah itu. Sudah Udah ya, udah ya. Iya. Udah kalah itu. Udah ya, udah ya. Oh, iya. Udahlah. Salah ya, salah itu ya. Bikin emosi. Sudah ada ucapan Salah. selamat. Karena kan? udah Udah ya? ini. Udah. Kapan? Dari paslon yang 1 dan 3. Nah, Aku itu. tuh kalau perubahan itu langsung ingat angka gitu loh. Oh gitu ya, perubahan. Ini Bang, perubahan kan dia bukan perubahan itu, Bang. Oke, perubahan. Oke, kalau perkembangan Batam lah ya. Perkembangan, ya, perkembangan. Ya, Perkembangan. perkembangan ya. Kalau dari segi infrastruktur, habis itu Kota Batam ini makin kelihatan cantik. Kan
Pak Rudi itu bangun apa tuh namanya kayak spot-spot yang di Spot. simpang-simpang apa itu kan luar biasa. Walaupun sepi ya. Walaupun sepi ya. Belum rame sebenarnya. Belum rame. Sebenarnya itu belum rame. Belum rame. Itu bahasa 01 lagi tuh. Apa tuh? Ada kelebihan bayar itu, ada kelebihan bayar. Oh, gitu Masih ya? sepi, belum rame. Belum Ya. rame. Udah. Belum rame ya, Iya. tapi itu kan solusi dari pemerintah. Ya, niatnya bagus. Niatnya diterima nggak diterima masyarakat tuh kembali ke masyarakat. Iya. Ya kan Ya. gitu. Berarti salah masyarakatnya nggak terima kamu tuh. Ya nggak tahu kalau Mas ini nggak terima. Aku nggak hobi nongkrong di taman ya. Sorry. Mungkin itu nggak apa kita nggak budaya kita ya. Kalau kayak Belum. kayak di Jogja jalan Oke, yang gitu jalan. doang. Iya sih. bisa Langsung. rame. Mungkin itu Betul, bukan betul. budaya kita hari ini. Tapi kadang rame dia Bang di situ Bang. Hari-hari Kalau tertentu misalnya ya? Ada Malam minggu. stand-stand gitu kan. Oh ada bazar-bazarnya. Iya, cuman kadang mungkin kayak hiburan, live musik gitu-gitu kan kurang ya. kurang. Kurang, Seperti- ya. Sama dikasih lampu-lampu lah. Lampu kayaknya udah mulai. Maksudnya yang Udah. gemerlap gitu. Remang-remang gitu ya, Wak. Karena di Batam itu rame Bang tempat-tempat kayak gitu, dikasih lampu-lampu yang Iya, panjang-panjang gitu kan. Iya. Oh. Saya lihat Mas ya. Dari saya ini kebetulan SMP-nya di Batam. Di SMP 6. Sampai hari ini saya lihat perkembangannya. Secara fakta dan data perkembangan 10 tahun terakhir ini itu sangat pesat. Ya. Ya, Infrastruktur memang oke. sih. Mungkin infrastruktur oke. saya bukan apa namanya bukan mengkampanyekan Pak Rudi ya, ya. Tapi itu fakta, Adalah. fakta jelas. Itu fakta jelas. Oke. Fakta jelas bahwa wali kota terbaik sampai hari ini itu ya kita sama-sama tahu. Pak Rudi. Ngelem lo. Ngeri. Aku nelpon Pak Rudi nih. Gerak-gerak bilang gini. Ada salah sambung. Nah, jadi kalau kan Pak Rudi kan nggak bisa lagi Mas. Iya. Ya, itu yang saya aduh sayang nih kota Batam sudah sampai hari ini dikembangkan luar biasa dan pariwisatanya juga digenjot juga sama Pak Rudi, infrastruktur yang sangat-sangat luar biasa. Sayang Pak Rudi tak bisa mencalon kembali jadi wali kota Iya. karena sudah 2 periode. Karena 2 periode. Tapi ya yang bebek mau maju. Yang bebek. Beb tuh yang inisial tadi ya. Yang dia kayak ikut-ikut Pak Prabowo juga. Oh Kayak iya. jilbab gitu kan. Akun suka ya? Bro. Aman, bro. Ada. Tenang, bro, tenang. Ada ya. Tapi itu bagus, itu bagus. sah-sah aja. Itu sah. Dan menurut aku pertama itu kan udah mulai ada calon beberapa juga kan. Kemarin Pak Amsakar juga udah deklarasi. Kan nggak masalah juga sih sebenarnya kan. Bu Marlin kan itu wakil gubernur apanya jatuhnya sekarang itu kan. Ini kalau ceng aja kan bisa gitu. Iya, itu kan Pembahasan di dalam kamar aja nanti tuh sebenarnya. Bang, aku turunlah ke bawah nanti ke wali kota gitu kan. Abang nanti ke gubernur. Dan jadi saya pikir karena ada obrolan dalam kamar yang tadi Mas bilang, saya pikir kinerja Bu Marlin akan kurang lebih Iya. Jadi ya, ini kan sama. Ini Bang Rey ini keras kali. Karena sertifikatnya langsung gitu ya. Langsung. Jadi kita komunikasi itu kadang-kadang antara apa namanya pemimpin yang nomor satu dan wakilnya Iya. itu mungkin ada juga miskomunikasi. Iya, kan? iya, Bisa iya, juga itu seperti jelas, itu ya. kan. Iya, karena yang kesini itu cuma nomor 2 terus, nomor 1 jarang kesini. Gitu ya. Iya, gue malas. Aku malas loh main kayak gini. Tandai, malas aku. Kalau Bang Debi melihatnya gimana? Bang Dobi, Bang. Bang Dobi, aku Salah Debi lagi, Bang. salah lagi kan ada denda kayak di Bang Dobi. Salah kita. Kira-kira Pak kena Piring. pasal anu loh, apa perbuatan tidak menyenangkan? Iya. Atau nama yang tidak menyenangkan? Itu hukuman berapa tahun tuh? aku orang kriminal loh, Bang. Jadi menurut Abang gimana nih? Apa Dari pandangan betul nggak dari pandangan Bang Rek tadi tuh? Oh, itu sangat-sangat betul sekali itu, Bang. Betul ya. Iya, Kalau cacatnya karena- gimana? Cacatnya karena- di mana? Hah? Kalau cacatnya di mana? Cacatnya itu Cacat kalau apa nih? ya itu kan biasa namanya kepemimpinannya. Kan pasti ada pro dan kontra loh. Iya. Bang. Oh, kalau itu pasti. Itu pasti. Cuman kan kalau anak muda ini kan kita melihatnya bahwa bagaimana calon-calon ini memang punya track record. Ada hasil gitu. hasil. Betul. Kadang ya kalau kita melihat track recordnya juga nggak ada, kinerjanya nggak jelas gitu. Ya anak muda realistis aja gitu. Kan Logis, gitu. idealis memang pasti anak muda kan Pasti. rata-rata idealis. Tapi harus logis juga. Harus logis. Harus diimbangi dengan logis. Ya.
Selain Ada logis, bukti ya. Bukan logistik ya. Logistik. logistik harus juga. Oh iya. Ya, itu punya. Pasti. Itu punya. Aku terkadang bingung gini bang, orang menggembar-gemborkan Batam itu adalah kota wisata. Dan kemudian dari sisi lain orang menggembar-gemborkan Batam ini adalah kota industri. Sebenarnya Batam ini goalnya itu kemana sih? Industri atau pariwisata? Kalau dua-duanya nggak boleh, Mas. Ya, boleh lah. Boleh sih. Ya, Kamu harus milih-milih. kenapa harus pilih? Kalau Ya, aku dua-duanya kesini bisa? tuh, Bang. Persoalanmu tuh apa? Kenapa harus milih? Aku kesini tuh ya, kesini Masalahmu tuh tuh sebenarnya apa? merantau dari kampung, dari Padang kota tercinta tuh kesini tuh bukan untuk wisata, untuk cari kerja. Jadi kan jatuhnya kota industri. Maksudnya aku gitu. Kalau yang sekarang yang dijual Pak Rudi itu apa sih sebenarnya gitu? Iya, kalau kita kan dari dulu udah ketahuan lah ya, Batam itu banyak galangan kapal, banyak perusahaan-perusahaan Iya. besar, yang mungkin tata letaknya itu sudah diatur mungkin. Ya. Nah, jadi kan nggak ada galangan kapal di Nongsa, Mas. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu untuk pariwisata ya? Iya, jadi daerah Nongsa itu perkembangannya menurut saya ya, bukan saya tahu. Iya. Menurut saya Pak Rudi kayaknya mengarahkan ke wilayah Nongsa itu untuk wisata. Untuk wisata. Barelang untuk wisata. Ah. Itu kan nggak ada tuh galangan tuh kan daerah sana. Jadi mungkin yang kayak di Tanjung Uncang itu untuk galangan kapal. Batam Indo mungkin ada pabrik-pabrik. Iya. Batam Center ada bagian sedikit untuk Panbil pabrik. gitu ya. Panbil. Mungkin seperti itu. Ini tebakan saya aja nih. Tebak-tebakan. Tapi Tebak-tebak manggis. tapi Mas, memang kita melihat bahwa memang Pak Rudi ini harus naik dia ini memang. Ya. Gitu. Iya, iya. Karena memang kalau Batam ini kalau kita lihat kan memang industri yang paling pesat pada awal-awal kepemimpinan Iya, beliau kan, iya, iya. apalagi semenjak beliau itu jadi BP Batam. Ya. Ya kan kalau BP Batam ex officio kan. Ya. Nah, memang pembangunan pariwisata ini belum sepenuhnya maksimal lah. Karena memang terbatas. Pariwisata di Batam ini terbatas gitu. Beda kalau misalnya lingkup Kepri kan banyak itu. Makanya saya bilang tadi itu kalau untuk pariwisata Batam tuh yang dijualnya untuk pariwisatanya apanya gitu loh. Apanya? Atau cuman tempat hiburan malamnya doang? Enggak dong. Memang masih ada. Masih lah. Aku pensiunan soalnya. Waduh. Ya kalau itu gampang. Veteran. Kalau pariwisata kita punya ikonik seperti daerah laut itu ada di Barelang. Ya. Ya, di situ udah mulai ada resort-resort, Nongsa ada resort-resort. Ya mungkin kita kan pasar kita mungkin Batam nih lebih ke pasar yang Singapura, Oh, internasional ya, ya, internasional. Seperti Pak Rudi sudah buat penerbangan langsung yang dari Oh Korea iya, ke sini. Korea. Korea. Ah, itu Itu mungkin salah satunya ya. ya pariwisata itu berkembang harus disupport dengan infrastruktur yang baik. Betul. Betul. Nah, Makanya jadi makanya mungkin Jalan lebar gitu. Jalan lebar. Jalan lebar, Iya. lancar gitu kan? Ya, mungkin cuma satu aja Kak blunder nih. Apa tuh? Parkir di mana? Itu aja sih. Tinggal yang harus ya mungkin dipertimbangkan kembali lah. nah, ngomong Pak Rudi nih. Pasti nih kita ngelihat Pak Rudi pun kemarin ada statement kan Bang dia akan maju. Akan maju. Tapi wakilnya belum tahu, belum tahu. Oke. Nggak tahu lah. Apa ini, Pak? Akil. Wakil apa? Nah, kira-kira siapa nih Bang selain Pak Rudi sosok siapa yang berpeluang maju? Incumbent boleh lah kan? Incumbent pastilah. Pastilah. Ya Canben pasti. Tapi nanti seru loh itu. Apa? Antara Pak Ansar Sama Pak Rudi itu nanti seru loh itu. ya seru. Itu dua tokoh yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau Pak Ansar apa? Abang lihat selama kepemimpinannya 4 tahun ini, hampir 4 tahun ini. Apa ya? Kok bingung? Ada itu prestasinya, Ya, ada prestasinya. wacana untuk jembatan Batam Bintan. Udah lama tuh. Wacana itu, Bang. Makanya Ya, apa itu bukan ya prestasi gitu? itu ya kalau wacana. Belum. Iya, iya, iya. Tapi udah batu groundbreaking udah ya? Belum. Udah ya? Udah. 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 Ya, Tapi mungkin pelaksananya belum. Sampai di situ dulu mungkin prestasinya Sampai, kan. Iya, nanti dilanjutkan. Nanti dilanjutkan. Sama Pak Ansar atau Ya Pak Rudi. Pak Rudi gitu kan. Enggak masalah kan? Iya. Enggak ada masalah. Nanti peresmiannya siapa lagi kan? Kita nggak tahu lagi nih peresmiannya siapa. Iya pula. Tapi selesai lah nggak sampai 5 tahun itu. Selesai Serius ya? jembatan tuh. Ah. Selesai. Mungkin ya. Coba kawan-kawan pikirkan dulu nih, satu aja apa tuh? Aku bingung itulah. Coba kasih inspirasi apa ya? Mungkin kan Mas kan orang Berita-berita media ya? nih. Enggak. Berita-berita nih. Bukan, karena sih kira gini, biar ke Mas Anggur kan. Mungkin abang yang paling tua nih. Coba kasih mungkin gini Mas, bukan Pak Ansar nggak bagus. Enggak bagus ya. Bukan nggak ada kinerjanya. Mungkin karena kita domisili di Batam.
Jadi kita nggak Jadi tahu. kurang. Tapi kan Batam itu wilayah Kepri, bro. Iya, mungkin jadi kurang kelihatan. Oh, gitu ya. Karena sosok Pak Rudi terlampau bersinar. Jadi itu mungkin jadi menutup itu. Tapi memang kalau gubernur itu dia nggak punya teritorial. Artinya begini, kalau kabupaten, bupati toh, ya dia akan bersinar bupatinya. Tapi kalau di wali kota, dia akan bersinar wali kotanya. Ya, ya. Jangan. Oh, yang jalan depan rumah Bang yang setengah-setengah yang enggak apa itu ya? Woi, mana? Mana Nadia? Nadia harus kasih tahu nih. Yang jalan setengah di aspal, setengah enggak di aspal itu kan? Iya, Iya kan, Pak? Iya kan? Setengah di aspal, setengah enggak di aspal. Beton. Iya. Oh, mungkin anggaran belum. Anggaran. Mungkin di tahun Kami itu selalu bersabar di situ. Bersabar. mungkin di tahun ini Tahun ini. Iya. harapannya. Mungkin jadi janji lah nanti itu bukan. Hah? Janji. Janji lah ya. Kita lihat lah. Dan itu provinsi Dulunya provinsi. dan diambil alih. Diserahkan. Alasannya? Banyak, ada berapa ruas ya Iya, kemarin? diserahkan jalan-jalan provinsi udah diserahkan. Udah diserahkan. Berarti pembangunan untuk APBN itu dibagi ke daerah lain lah selain Batam, karena Batam tuh udah terlalu banyak duit gitu. Bukan banyak duit. Ya dari Berapa tuh ya alokasinya ya yang dari dana provinsi itu untuk Batam tuh berapa ya dikasih? telepon lah Pak Rudi dulu Bang. Abang kan Pak Ansar lah. kan diserahkan ke Pak Rudi. Kan serahkan nggak pakai duit bro, serahkan iya. nyerahkan proyek aja. Oh gitu ya. Nelpon dulu aku. Gak usah masalah. Ya itulah ya. Tapi sampai hari ini ya saya lihat ya Pak Ansar oke-oke aja. Oke, Dia untuk- sangat suka. Kemarin tuh masalah Rempang itu kan Pak Ansar Iya. juga turun juga. Bro. Diplomatis untuk ke tingkat nasional bagus lah ya. Iya. Untuk ke luar negeri pun Secara bagus. lah, fisik bro. mungkin kita nggak nampak di sini pembangunan infrastruktur. Iya, karena pembangunan itu selalu akan yang nampak pemilik wilayah. Ya itu betul. Sama seperti di waktu di gubernur. Orang tanya, prestasinya Ganjar apa? Kan itu dah. Iya, bingung orang kan? Bingung kan? Apa prestasinya? Karena memang yang dia di provinsi itu begitu, lebih ke koordinasi pusat, koordinasi gitu. Tapi kayak Ridwan Kamil nampak loh Mas. Memberi simbol-simbol. Iya, situ-situ itu kan Situ-situ. rancang dia, ya kan? Udah jelas. Iya. Ah. Betul sih. Masalahnya di mana? Ya nggak ada masalah. Sama kayak Jakarta. Gubernurnya yang paling bersinar daripada wali kotanya. Ya karena beda. Karena beda. Ya, itu dia. Wali kotanya kan nggak dipilih. Nggak dipilih. Wali kotanya Tunjuk. 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 Jadi itu kemarin kalau kita ngomong produk dari warung Tegal Iya. ditunjuk. Ditunjuk. Makan ini. Touchscreen dia. Touchscreen. Masih aja. Ini. Aduh, aus. Terus kalau orang Tegal tuh dia tapi cerita orang Tegal. Dia nggak pakai kalkulator. Jadi, Orang Tegal sebutin lauk dia kan. Heeh. Nah, nanti mbaknya cuman 15. Sebutin aja dia. Itu berarti intelijennya tinggi. Iya, dia nggak perlu pakai kalkulator. Nah, selain Pak Ansar, Pak Rudi, kira-kira Siapa lagi? yang mau Kira-kira perkiraan kita? Yang anak muda kayak gitu loh, yang Iya, sosok muda ya. Iya, sosok muda harus Sosok dong. muda. Kalau sosok muda baru menang DPR RI pula, gimana ya? Siapa? Iya. Bang Andi. Oh, Oh, kawan abang itu ya? Iya, kebetulan kawan SMP. Oh, Itu iya. anak. Itu apanya Pak? Ngomong, bro, jangan kawan abang. Aduh. Sebutin aja. Mungkin dia bisa next. The next. Bisa ya. next. Makanya dijajal dulu di Di Senayan. di Senayan ya. Oke. Jadi nanti gimana tuh? Coba bayangin. Misalnya bupatinya Wali kota. gubernurnya Pak Rudi. Heeh. Wali kotanya Bu Bu Marlin. Marlin. Bu Gemoy. Gemoy, ya kan? Nah, anaknya DPR RI. DPR RI. Walaupun maju lagi, adiknya punya adik nggak? Tadi punya adik? Ada. Ada yang masih kecil. Ya, kakak juga. Udah, Tapi PNS kan? Ya, kalau nggak salah. Iya, bisa bang. Kalau nggak salah. Tapi kalian nggak takut kalau itu, kok jadi politik dinasti gitu? Nggak ada yang salah sebenarnya dengan dinasti. Ah. Ya pertanyaan saya cuma gini Mas, kayak sosok kayak Bang Randi lah ya. Bang Randi itu tidak pernah juga dia minta untuk dilahirkan dari Bu Marlin dan Pak Rudi. Iya. Jadi nggak ada yang salah dengan dia maju ke politik. Ya seperti kalau orang tua polisi, anak polisi, banyak. Iya, Nggak ada yang salah. Iya, iya. Nggak ada yang salah, gitu kan. Ya. Kan masyarakat juga yang nentuin. Ya. Kalau masyarakat nggak suka katanya dengan politik Politik dinasti dinasti ini, nggak usah pilih. Iya. Ya buktinya hari ini menang itu jawaban masyarakat. Iya, Itu yang hal yang fakta yang tidak bisa
dipungkiri. Dipungkiri, ya. Dan itu tidak terbantahkan. Itulah yang kita lihat hasil KPU nih. Kan itu poinnya. Ya. Jadi masalah bapaknya A, anaknya B, istrinya ini, saya pikir selama selama mereka betul-betul memang membangun, It's okay. it's okay. It's okay. Saya nggak ada masalah dengan itu. Ya. Kecuali mereka sama-sama merampok. Itu nggak Nah, bisa. itu. Bahaya itu kan. Sampai hari ini, Kenapa kok nggak ngajak-ajak aku masalahnya di situ? tapi juga kalau kemungkinan kan gitu. kalau saya lihat, mungkin Bang Randi ini lebih tidak akan ke wali kota sih. Enggak ya? Saya pikir ya, menurut saya, bukan karena saya dekat atau saya tim dia atau apa segala macam. Mungkin prediksi saya, mungkin dia Tetap dijalankan lah. Gitu ya. Iya. Nah, Nah. tetap hormat ibu lah pokoknya. Iya loh, Bang. Doa ibu tuh sepanjang Juga gitu ya. Ibu, anak main berlomba di pemilihan wali kota ya. Nah, itu mungkin nggak ya? Itu enggak ya? Enggak lah. Itu nggak mungkin. mending mereka sweet gitu. Selesaikan di rumah. Itu kan Bro dekat nih sama si Randi. Maksudnya Pernah ada hubungan emosional lah. teman apa? Hubungan emosional tuh gimana? Ya, kita satu SMP. Oh, satu SMP. SMP. Apa visi dia untuk Kepri maju ke sana? Wah, itu Ini berat. Ini biar Itu Biar- jatuhnya abang kesini bukan ini lagi. Saya jubir bicara tuh ini. Kebetulan saya bukan tim sukses dia waktu Oh, kampanye. tapi ada lah tahu sikit-sikit. Iya. Biar nggak kosong-kosong kali acara kita nih. Kok saya jadi kampanye kan ke sana ya? Enggak, kita kan ya? kan dia udah terpilih Oh, nih. saya nggak kampanye lagi ya, orang udah menang ya? Iya, ya kan? iya dong. Enggak, maksudnya kan udah ada kepilih juga. Kita mau tahu juga siapa sih Randi ini maksudnya ke sana gitu. Oh, pakai tujuannya apa sih? Iya. Membawa Kepri ini untuk diapain gitu. Cerita awalnya, Cerita. kenapa kok Randi bisa maju? Katanya deket. Iya. Nggak deket. Jangan ngaku-ngaku dekat. Tanya aku sama SMP. Teman SMP. Kena todong. Cuma teman SMP. Berarti setelah SMP nggak teman lagi sama dia? Setelah SMP, SMA kami berbeda. Ah. Kuliah kami berbeda. Jadi hari ini baru ketemu kembali. Lagi kan cerita mesti, bro aku maju. Kan mesti gitu Iya, kan. pasti- Nggak mungkin lah kalau nggak Saya cerita. pikir dia majunya waktu itu DPRD. Oh nipu berarti? Bukan nipu. Oh bukan. Saya. Enggak maksudnya Saya ketipuan. tanya. Enggak. Enggak ketipu. Habis ya? itu rupanya dia RI. Oh. Ya mungkin ya kalau dia sih, kalau dari pernah ada 1-2 kali pertemuan lah ya. Kan, saya juga jarang juga ketemu beliau nih. Dia kan kerja juga Mas, dan kerja juga kalau nggak salah tuh. Ya dia tuh kayak gimana ya? Karena dia ada di Senayan, dia bisa Kepri ini, Batam ini, dia bisa berbuat lebih banyak lagi karena dia punya akses Ke sana. ke pusat. Jadi dana mungkin dana seperti APBN yang aturannya ke daerah lain, dia bisa lebih melobinya untuk perkembangan yang ada di Batam. Iya. Ya, Tapi kurang lebih suaranya oke juga, suaranya oke. kurang lebih mungkin itu yang akan dia lakukan untuk perkembangan Batam. Dia udah ngucapin selamat. Bro. Ya udah kemarin udah ada telepon juga. Dia bilang kita tunggulah, terima kasih tapi kita tunggu hasil resmi dari KPU. Itu tadi kita bahas itu. Nah, kita lihat visi misi untuk apa yang perlu dibenahi lagi deh di Batam tuh apa di yang Batam perlu? itu. Apa kira-kira? Kalau dari segi anak mudanya, kita lihat apa sih yang kurang dari segi sisi anak muda lah. Kita mungkin kayak yang seperti Dobi bilang tadi ya, kayak kreativitas Kreativitas, terkait perkembangan musik, budaya. Mungkin itu ya. Tapi wadah-wadahnya ini loh nggak ada. Aku lihat wadah-wadah kesenian itu di Batam ini agak kurang nggak sih bang? Iya. Nggak terlalu mencolok gitu loh. Kayak festival kalau di kampung dulu tuh, di kampung aku ya, ini yang kampung Sumatera Barat yang luar biasa itu. Oh, iya. Itu ada banyak pasti ada kayak festival bela anak sekolah gitu kan. Pasti ada tuh setiap bulan atau kalau di sini kok jarang lihat gitu olahraga anak muda. Futsal aja paling di sini. paling futsal di sini. Budayanya kurang ya? Budayanya pun kurang. Itu kenapa Mas? Kira-kira? Ya mana tahu. Itu Intermezzo bang, udah 30 menit. Lanjut. Apa lagi ini? ini nggak Ya jelas. makasih bang. Produser tuh jangan dimarahin. Makasih bang produser. 30 menit ya. karena kita anak perantauan semua di sini. Iya. Semua masing-masing punya budaya yang dibawa ke Kota Batam. Seharusnya bagus dong, lebih rame dong budayanya. Rame. Mungkin di situ kurangnya nih pembangunannya di SDM-nya. Jadi mungkin ke depannya mungkin wali kota yang ada di Batam ini nanti Harus mikirin itu ya. ya, harus mikirin terkait perkembangan manusianya juga. Infrastruktur penting. Tapi Budaya itu penting juga. budaya itu penting juga. Infrastruktur itu penting. Jalan itu harus dilebarkan. Betul. Tapi parkir jangan dinaikkan. Kan udah dibilang parkir Parkir itu dinaikkan karena jalan udah lebar, Bang. Itu ya. jadi
Jadi lahannya makin luas. Jangan makin luas. Apa ya cuan dinaikkan gitu ya? Atau saya nggak ngerti juga itu. PAD. Untuk PAD? Iya dong. Ada. Untuk PAD. Jadi dibebankan ke parkir. Ya dong. Iya. Bukan ke parkir, ke warga. masyarakat. Tapi kadang kita ini juga sih, Bang. Parkir itu dia itu kan ada dua sisi kan, kartis parkir itu. Ah. Nah, kadang tuh dipakai dua-duanya sama tukang parkir. Gitu. Oh iya ya. Iya. Berarti ada. kreatif itu. Dua sisi gimana? Iya kan harusnya kan satu nih yang dikasih ke kita. Ya, Satunya satu lagi itu kan laporan. untuk disetor kan. Oh, sobek itu kan. Oh iya, disobek ya ya. Nah, aku pernah dapat tuh, Yang sobekan untuk dia gitu ya. iya dua-duanya bisa kugabungkan gini gitu. Oh 2 kali, satu karcis 2 kali. Makanya kadang kita kan kalau mau bayar parkir tuh ada yang dia ambil dari dompetnya gitu loh. Nggak tahu kita kan pembandingnya nggak ada. Iya, Nah itu makanya perlu dievaluasi kan kayak Pak Ansar bilang tadi kan gitu. Wah. Kemarin kan gitu kan. Oh gitu Iya. ya. Statement Pak Ansar ya. Ya, Ya, itu- parkir harus dievaluasi. Menjadikan Ah itulah salah satu inflasi katanya. Inflasi. perhatiannya Pak Ansar kan ke Batam kan gitu. Iya bagus tuh statement. Mungkin kemarin tuh Pak Ansar lagi makan prata atau di Tiban. Pas parkir, ini kok lain. Makanya Bener bayar ditanyain. parkir juga ya? Iya dong, kan warga juga. Lah. Tapi nggak tahu Dia lah. aja. Ajudannya yang Dia bayar. nggak bayar. Kalau dia nggak bayar, Ya dia nggak bawa kendaraan. bukan. Dia tukang parkirnya. Aku mau kendaraan. Jadi dia ngutip gitu ya. Dia parkirnya. Aku mau kendaraan, nggak mau kendaraan bang. Ngapain parkirnya kan? Itu bagus tuh statement. Baru dapat Oh, aduh, Pak Ansar tadi Pak kan. Ansar tadi. Pak Ansar. Ilmu padi abangku. Tadi. Sekarang ilmu beras. Ilmu beras abangku, Oh, ilmu semakin beras mahal ya. abangku. Ilmu beras semakin mahal. Iya. Iya, makin mahal ya. Iya dong. Tapi kalau anak-anak muda itu bisa disogok nggak sih di politik itu? Nah, Itu dia. Bisa nggak? nyiram istilah nyiram. Siram gitu Apa? bisa nggak? Kasih duit. Kasih duit gitu loh. Karena sogokan ini juga bisa kita artikan dalam arti luas ya melalui pendekatan tadi kan. Ah. Kita harus uang sebenarnya. Sogoknya bisa cepat. Contoh nih, Mas suka dengan Apa misalnya? misalnya suka dengan band sesuatu. Oh gitu. Ah kan? Jadi Kirain tas. Oh, sogok bukan duit. bukan Tapi duit. Tas LV misalnya. Misalnya. Iya kan? Sogok juga dong. Walaupun dijual jadi duit juga gitu kan. Oh gitu. Sama aja sebenarnya. Lebih mahal gitu. Lebih mahal. Terus. Ya, jadi anak muda bisa disogok gitu ya. Iya. Saya pikir kayaknya Sangat gimana ya? sayang sih sebenarnya Mas. Karena Ya, kita sayangkan sebenarnya. iya. Kita sayangkan. Karena Tapi- beberapa kali juga ke teman-temanku sendiri aja aku selalu bilang, kita sebagai anak muda harusnya mulai move on lah dari tindakan-tindakan seperti itu. Money politik ini ya. Bahkan makanya dari sekarang tuh aku lebih banyak mengajak anak muda untuk bagaimana terlibat supaya aspirasi-aspirasi yang kalian inginkan itu bisa terwadahi kan gitu. Jadi kita sampaikan kepada calon yang mau diusung kan gitu kan. Yang calon-calon ini nih ya kan. Kami pengennya begini. Iya. Tempat ini ada gitu ya. Paling maksudnya cari duit 200 kayak gitu, Mas. Ya itu makanya saya bilang tadi, anak muda itu harus idealis. Ah. Idealis. Tapi harus diimbangi dengan logis. Nah, itu tadi. Jadi anak muda ini kan sebenarnya kalau dia sudah mulai tidak idealis itu kan di situ tadi, money politik itu berlaku. Iya. Ya kan? Cuman kadang-kadang anak muda ini kritis, tapi blunder juga ini yang Blunder. Kadang-kadang gini kita bingungnya, dia udah disogok nih misalnya dibayar gitu kan 200.000. Ya. Lalu tiba-tiba mengkritik kayak hal-hal yang kadang kita juga melihat kemarin kemana kan gitu. Jadi seharusnya kalau kita udah dibayar ya udah jual beli putus jadinya. Ya. Jadi kalau pemimpin itu tidak memperhatikan kita, ya Jadi sah-sah rasa aja. tanggung jawab kita untuk apa nggak ada lagi gitu ya maksudnya. Betul. Nah itu makanya kan kadang kita juga sampaikan juga ke anak muda tuh, kalau bisa ya kita carilah siapa yang paling dekat, kan minimal Ya. kayak gitu. Siapa yang kita kedekat gitu kan. Misalnya Pelajari dia gimana gitu ya, betul. gitu. Tapi yang apa ya gerakan-gerakan anak muda di Batam ya, di Batam. Waktu pemilu kemarin, oke. Pantauan secara Pilpres. pantauan. Iya, Pilpres. pilpres, Oke. Pilek. Oke ya. Oke, makanya ikut Rasanya tadi nanti juga pola-polanya juga hampir sama. ya mungkin Pilgub, Pilwako, Pilpres. Tapi itu kayaknya cara kalau mainnya hampir sama. iya kalau untuk Pilwako sama Pilgub untuk siram menyiram kayaknya nggak terlalu deh.
Emang banyak yang nyerang di mana, Mas? Banyak. Di mana? Aku buka nih. Di mana? Ada dong. Ada ya? Ada. Oh, jangan aku. Iya, ayo. Ini nanti Bawaslu dulu. Bawaslu nih, catat nih. Tahu banyak nih infonya nih. Kok jadi diserang ya hostnya? Berapa menit lagi Pak Produser? Ada. Memang praktik-praktik kayak gitu memang masih banyak. Ada tuh contohnya ada kan di yang kemarin yang sempat diapain sama KPU? Bawaslu, walaupun nggak terbukti. Kok nggak terbukti? Nggak terbukti, nggak tahu lah. Money politik. Money politik. Kan itu salah satu apanya kan, walaupun nggak terbukti. Nah, mengapa saya bilang kenapa aku bilang nggak terlalu kayak Pileg? Nah, Karena mereka udah melihat sosok lagi. Kayak sama kayak kita milih presiden lah. Kalau presiden kita melihat sosok kan. Kita seperti pembicaraan yang episode kemarin Bang, untuk visi misi nomor sekian lah, sosok dulu lah kita lihat. Iya kan? Ketokohan dia. Makanya aku lihat untuk pilgub ini agak berkurang lah. Cuman gimana dari anak-anak muda sendiri kan yang tadi abang-abang bilang ikut terlibat langsung ke dalam politik, pergerakan politik itu. mau Iya, bikin nanti, mau bikin apa itu namanya, relawan gitu nanti. Ya, Masih kita kaji lah. masih kita kaji mungkin ya kalau Sebenarnya jangan relawan lah namanya itu. jadi apa itu? itu? Apa itu? Syarat, Syarat. Ini Iya, bagus, kalau relawan Dari senior, itu dari kita- senior. Ini biasanya bagus nih kita milenial. Aku biasanya udah alumni aku. Nah, gimana sarannya tuh, Mas? Namanya itu bukan relawan, karena relawan itu kan harus rela. Ini kalau kita membantu tuh mesti ada maksud sesuatu kan. Kalau tim ses? Kalau tim set didaftarkan. Oh, Kita Iya kan kan? Gitu ya. tim Nah, ses. persoalannya kan apakah benar-benar rela bantu aja atau Ada bargaining. adalah gitu. bargaining. Iya. Oh, bargaining pasti ada. Ya berarti jangan relawan. Bargainingnya untuk kebaikan bersama, Mas. Bukan pribadi. Iya. Nah, itu berbeda. Iya Bang. Masa ada sih? Ada. Masa masih ada kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya yang tadi seperti Dobi bilang, kami akan menyampaikan aspirasi dari anak muda tadi. Betul. Ya. Terkait, Pak, jalan yang hari ini Bapak bangun sudah baik. Tapi coba lebih peduli lagi. Ditambahi dengan drainase gitu maksudnya. Iya. Ya, Biar nggak mungkin. banjir. Oh, iya, Biar biar nggak banjir maksudnya gitu. Ya, itu infrastruktur. Itu, ini yang tadi saya banjir bilang kan tadi. gitu kan ya. Perkembangan seperti kayak budayanya, hiburan yang ada di hiburan gratis. Nah, jadi Ya. nggak bisa di kemana-mana lagi ya, hiburan gratis. Heeh. Budaya. Maksudnya diskotik gratis? Enggak. Bukan. Bukan. Hiburan bayar. harus diskotik Itu bayar. Nah, kan bukan punya pemerintah. Oh kalau iya diskotik. iya iya. Iya kan? Susah Siapa ngomong tahu. tua ya. Kan hiburan kan gitu kan. Hiburan gratis makanya. Gimana ini yang sekolah Jogja gimana kalau dulu? Iya. Oh ya. Hmm. Jadi Bedanya? kalau di Jogja itu, Mas, Bang, dia itu biasa akhir tahun tuh kan ada kayak di apa alun-alun kidul itu kan, Ya. ada sekaten, pasar malam gitu kan. Ya. Nah, hiburan-hiburan yang seperti itu seharusnya kita juga Diperbanyak di sini ya. di Batam ini. Event lah ya. Iya, sebenarnya Batam Fair aja nggak ada. Iya, itu kayak gitu-gitu. Ya mungkin sudah nggak fair lagi mungkin. Ya itu Jakarta. Jadi nggak fair lagi. Kan kayak Jakarta Fair, Batam Iya. Fair. Nah, Itu event-event seperti itu. kayak gitu, tahunan. Tahunan dan itu kan juga mendongkrak Pariwisata keinginan juga. Pariwisata tadi. Anak muda juga berpikiran kreatif. Wah, kalau eventnya sering, lancar, aku juga mau bikin apa nih? Kan Karena gitu. elemennya itu yang diserap juga banyak, Mas. Anak muda yang bisnis, Oke, bisa iya. buka stand-stand. Iya. UMKM jalan. Betul, Iya. UMKM jalan. Baru juga anak muda yang punya di bidang kesenian, musik misal, bisa isi acara di situ. Kan kayak gitu kan perlu didorong Iya, kita. di sini nggak ada wadah ya pusat. Iya, makanya dibilang tadi itu nggak ada wadah, memang nggak ada wadah di sini. Itulah tujuan relawan kami tadi kalau terjadi. Nah, langsung ke sana. Itulah tujuan relawan kami tadi. Masuk, Pak. Kan tadi kan makanya saya bilang ke Dobi tadi. Saya lempar ke Kalau Dobi. aku kan ya. lembungkan aja. Iya. Lembung sundulkan. Iya. Sundulkan. Gitu. Umpan lambung ya. Iya, umpan lambung. Kalau aku yang nyari, mana? Itu ikon, itu sosok ikon anak muda di pemerintahan. Iya. Dialah pendobrak. Ya. Gitu. Jadi saya kadang-kadang lucu juga anak muda nggak pilih dia tuh nggak ngerti juga saya. Iya. Kalah yang pendobrak itu siapa? Ada Robi Kurniawan, lebih duluan jadi wali kota. Bupati. Oh ya, mungkin kalau bupati, kalau kayak pimpinan di Ya, daerah iya. Tapi kan kalau untuk presiden, wakil presiden ini kan mungkin Iya. yang Luar pecah biasa. rekor mungkin ya. Pecah rekor. Iya, Atau termuda. ada negara-negara luar ada yang lebih muda nggak?
Ada beberapa kemarin aku baca, tapi Ada. Mungkin Perdana Menteri ya, kalau salah. Karena Nomor memang putusan 37. Iya, putusan MK itu kan rujukannya ada juga dari negara-negara Iya. yang Oh, ini gitu ya. maju Ada ya? Ada Makanya yang dibilang pamannya itu nggak ujuk-ujuk apa juga kan? Iya, ngesain. nggak ujuk-ujuk. Pasti langsung. Nggak ujuk-ujuk punya Bleks gitu. paman di situ, Iya. ya kan? Tapi sudah ada di situ. ya nggak ngerti deh. Ya maka betul kata si dia tadi ketika mau mutuskan itu ada rujukan dari Ada. luar negeri juga kan, Betul. Bro. Jadi nggak sembarangan karena itu kan. Iya. Nah, ya pelumasnya lah mungkin. Nah, terakhir nih, bicara masalah Batam, kota perantau, dan saat ini kita ketahui banyak sekali pengangguran. Ya, pengangguran di Batam. Nah, dari teman-teman berdua lah, mungkin kalau kalian kan udah punya pekerjaan tetap dan abang pun udah punya usaha gitu kan, melihat fenomena pengangguran di Batam ini gimana? Jadi gini Mas, nah, ini saya lihat. Ini yang agak saya bahas sedikit. Ini serius nih, serius. Ya, ini Ini serius. agak Ini serius nih. karena Harus berkaitan serius dengan ya, pengangguran serius. ini. Serius. Ah, ini, Pengangguran soalnya. ini contoh ya Mas. Sebenarnya solusi itu sebenarnya sudah dilakukan sama Pak Rudi. Itu contohnya Rempang. Rempang itu tujuannya apa sih Mas? Rempang itu bukan proyek Pak Rudi, bro. Iya bukan, maksudnya gini. Nasional Nasional itu, bro. Betul, paham. Tapi kan Pak Rudi di situ bilang ini kan akan masuk investasi. Betul, betul. Dan kebetulan dia kepala daerah. Masyarakat Kota Batam, khususnya anak muda, harus mendukung pemerintah Kebijakan ini. kebijakan yang seperti ini. Karena kalau investasi masuk, pasti lapangan pekerjaan terbuka. Kemarin berapa? Ada bicara berapa? Puluhan ribu tuh, Bang. Nah, puluhan ribu Puluhan kan? ribu tuh. Nah, jadi coba bayangin berapa ekonomi yang akan dimulai Terangkat. dari situ. Nah, jadi anak muda ini saya bilang sekali lagi, mereka harus idealis dan logis. Itu harus barengan. Idealis aja kadang-kadang ini kelihatan menurut saya ketika pemerintah melakukan kebijakan terkait investasi itu harus didukung. Ya, yang perlu dikawal terkait Batas-batasannya apa gitu. contoh kayak misalnya anak muda yang hobinya ke pembelajaran ilmunya mereka ke lingkungan hidup. Ya. Yang dilakukan investasi itu tadi ada pencemaran dan lain-lain, ya itu silakan, itu dikawal lah sama anak muda. Tapi investasinya tolong itu malah harus dibantu Iya. dan dipermudah. Bukan Itulah ditolak gitu. ya, jangan ditolak. Jangan Itulah ditolak. solusi dari pertanyaan Mas tadi. Gimana cara mengurangi pengangguran? Pengangguran. Solusinya itu support investasi. Dan itu kan masih jangka panjang, Bro. Kita Jangka pendek. jangka pendeknya apa nih? Untuk kan ini banyak loh. Kenapa saya bilang banyak? Karena tingkat kriminalitas di Batam ini sekarang udah mulai Kepri apalagi? terakhir nomor 3 nasional. Apa tuh, Mas? Angka pengangguran. Pengangguran. Meskipun angkanya Banyak ya? turun Oh, turun ya? dibandingkan iya. dibandingkan Tahun tahun, lalu. lalu turun tapi tetap pada posisi Ketiga ketiga. terbanyak. Iya, nasional. Untuk jangka pendek deh. Apa yang ide-ide dari teman-teman lah yang harus dilakukan pemerintah? Ya itu tadi, wali kota yang akan maju nanti nih, harapan saya, mereka harus lebih menggelontorkan dana-dana itu untuk UMKM. UMKM ya. Support. UMKM Kita kan nggak bisa nih buat pabrik investasi sebesar yang triliunan itu. Iya. Iya kan? Nggak ada kemampuan kita di situ. Iya. Ya mungkin pemerintah bisa menstimulus kita ya, melalui dana-dana tadi UMKM, bantuan, pembelajaran ilmu-ilmu berbisnis. bisnis, ya. Ya mungkin itu solusi yang kita bisa eksekusi secepatnya. Nah, jadi dan UMKM Batam saya nggak tahu sih ya. Saya data-data saya nggak bawa pula lagi kan nggak saya pelajari. Mungkin salah satu itu faktor yang akan pemimpin berikutnya itu harus dibesarin lagi. UMKM ya. Ya, UMKM nah, itu harus dibesarin lagi. Jangan Tapi ngomong-ngomong sama teman-teman misalnya kalau orang-orang eko ini kan, wah aku merantau. Anak-anak muda Batam tuh lebih suka dia nanti akan berkarya di sini atau coba keluar gitu. Dari beberapa omongan sama kawan-kawan. ya saya pikir di sini karena banyak perantau yang udah dari kampung itu banyak kumpul di sini sih. Tak akan keluar lagi saya pikir ya. Mungkin kalau ada jenjang mungkin ya bisa juga Berkarir di Batam aja gitu ya. Atau kalau memang ada kesempatan nggak keluar gitu ya. Iya. Itu dia. Oke, sip. Kalau dari Bro? Kalau dari aku sih Bang, sebenarnya gini, kalau anak muda itu perbanyak ruang untuk pelatihan soft skill kayak gitu-gitu. Soft skill. Oh iya. Karena dan juga
jangan terlalu banyak persyaratan gitu. Kadang kan kalau kita ada misalnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja tuh, Iya, di sana kan. kan banyak tuh kan. Pelatihan-pelatihan Cuman itu. banyak sekali kayak persyaratan-persyaratan yang Nggak mungkin- bisa dipenuhi. Iya, jadi perantau-perantau ini kadang KTP pun nggak punya. Nah, kayak gitu kan sulit gitu. Nah, jadi harapannya sih untuk calon pemimpin itu ya salah satunya itu perbanyak ruang-ruang itu dan juga jangan sampai dipersulit. Nah, gitu. Dipermudah kalau bisa Iya, ya. dan juga ya sama-sama dicari lah gitu. Maksudnya didekatin orang-orang yang memang pengangguran dan ada kemauan. Cuman kalau pengangguran dia nggak ada kemauan gitu sulit juga kita Ya, kan. itu susah. Ah, itu susah. Itu kan nggak mungkin. Itu batu kan Pemerintah- gitu. pemerintah yang salah. Iya, bukan berarti pemerintah yang salah kan gitu. Kalau dia siapin sampai dia. Gitu. Kalau dia perantau suruh balik kampung aja. Deportasi kan gitu. Deportasi ya bahasanya ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Oh, udah closing, Mas? Udahlah. Tadi nanti balik lagi produser kena marah kita. Iya. Tadi dong. Woi, udah 30 menit kata dia kan. Udah kelamaan ya? Iya, udah kelamaan. Ah, iya, iya. Mas Agus ada Kerasa ya. Ya, ada yang mau disampaikan untuk terakhir? ya pesannya tetap anak muda tetap Batam tetap Josh pasti. Itu. Ya, saya pesan untuk anak muda lah, khusus Kota Batam, coba lebih aktif lagi untuk dalam terjun Nih, ke kameranya, nih. dunia Harus politik. Dan anak muda itu, saya ulangi sekali lagi, kita harus idealis dan kita harus logis. Itu dia. Siap. Ya, kalau dari saya anak muda itu harus minimal punya organisasi sehingga untuk masuk ke dalam jaring pergerakan politik itu juga ya semakin besar gitu. Jadi bisa memboosting ya skill-skill dirinya gitu. Mungkin itu aja. Jadi jangan sampai acuh sama politik lah gitu. Oke, kalau saya sih untuk anak muda satu aja pesannya. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas. Apa tuh? Rajin menabung. Rajin menabung. Rajin menyiram bunga di kala hujan gitu ya. Ini itu ada kurang nggak? Ada kurang itu. Rajin menabung, ongkos nikah mahal bro. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih para narasumber hebat kami. Semoga Terima besok bisa kasih. datang lagi Terima dengan kasih, wacana-wacana yang berbeda. Siap. Selalu support kami ya. Siap. Oke, bye. Ya, tetap Bye. di Senggol Bos Senggol.